Ilustrasi foto berikut ini menunjukkan kita susah untuk berfokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat Indonesia. Indonesia bergelora. Kawan-kawan sekalian, sebelum kita memasuki tema berikut ini, ada baiknya kita awali dengan kata-kata bijak berikut ini. Gagal fokus disebabkan karena kita mau tutup mata terhadap hal-hal yang tidak prioritas. Kehidupan dengan satu visi adalah kehidupan yang kuat. Anda tidak perlu menjadi baik dari banyak hal, tapi Anda hanya perlu luar biasa dalam satu hal. Bertemu kembali dengan saya di channel Warung Aspirasi Gelora, channelnya orang-orang optimis, nasionalis, dan religius. Dalam bahasan yang bertema salah fokus dari buku Kunci Kesuksesan. Kawan-kawan sekalian, silakan ikuti pembahasan tema ini sampai akhir agar mendapatkan pemahaman yang paripurna. Dan kawan-kawan, silakan juga kunjungi channel Inspirasi Diri dalam bahasan tema fokus yang ada hubungannya dengan tema yang kita bahas saat ini. Mengapa orang sudah atau tahu arti penting dari fokus masih gagal? Jawabnya adalah karena mereka salah fokus. Pemahaman salah fokus adalah ketika seseorang tidak bekerja atau melakukan sesuatu dengan benar. Mereka memang memiliki fokus tetapi salah mengambilnya. Seperti Anda ingin memotret sebuah patung taman tetapi fokusnya malahan jatuh di latar belakang. Apakah Anda akan mendapatkan hasil sesuai harapan? Sama sekali tidak. Anda sadar ketertarikan Anda di bidang dekorasi ruangan misalnya. Setiap jalan-jalan ke mall, Anda lebih tertarik membandingkan satu gerai dengan gerai yang lain dalam menata ruangan dan interiornya. Lain dengan kakak Anda, suatu ketika Anda melakukan bisnis toko bangunan yang merupakan bisnis keluarga Anda. Di sana Anda berurusan dengan kerumitan catatan keuangan. Setiap hari Anda harus berfokus dan duduk berlama-lama menatap dan menganalisa angka-angka. Tugas ini terpaksa Anda ambil karena sulitnya mempercayai urusan keuangan kepada partner bisnis Anda. Apakah situasi ini membuat Anda nyaman? Jadi apakah situasi ini membuat Anda nyaman dan sukses menjalani hari-hari? Kemungkinan besar tidak. Bukan di situ Anda meletakkan fokus Anda, karena besar kemungkinan Anda tidak akan mendapatkan pencapaian yang maksimal. Sebagai contoh, bayangkanlah kita adalah sebuah kulkas. Lalu untuk apa kita berusaha menjadi lemari pakaian? Kulkas memang bisa dipakai untuk menyimpan pakaian, namun itu berarti kita tidak memahami fungsi kulkas yang sebenarnya. Fungsi kulkas sudah berspesifik, yaitu untuk mendinginkan makanan sehingga menjadi awet dan tidak basi. Jika merupakan jati diri dan berusaha menjadi lemari pakaian, kulkas akan mengalami banyak kesulitan. Pertama, kulkas tidak akan bisa menyimpan pakaian sebanyak lemari pakaian. Yang kedua, kulkas tidak akan pernah dapat mengeluarkan fungsi terbaiknya untuk mengawetkan makanan. Hasilnya, kulkas akan hidup menderita dan merasa dirinya tidak berbakat dibandingkan lemari pakaian dan lain sebagainya. Hidup kita akan menderita seperti kulkas itu kalau kita salah fokus dengan berusaha menjadi seperti yang lain. Kita perlu mengetahui vision atau bakat dan visi yang ada pada diri kita. Saya yakin setiap orang mempunyai bakat spesial. Cari tahulah apa bakat terbesar dalam hidup Anda dan berfokuslah pada bakat spesial dalam diri Anda itu. Jadi berfokuslah pada bakat spesial pada diri Anda itu. Seperti halnya Mike Tyson, dia adalah petinju yang paling ditakuti karena kebrutalannya. Dia keluar masuk penjara anak-anak dan keluar dari sekolah. Dia kemudian ditarik dari sekolah anak nakal oleh pelatih tinju terkenal Cash D. Amato karena melihat potensi dan bakat yang ada pada dirinya.
Passion Tyson adalah bertarung di atas gelanggang tinju. Itulah ia latih sekian lama dan visinya pun sudah tergambar sejak lama. Dia sudah membuat rencana musim semi atau musim demi musim meraih sabuk kemenangan. Bisakah Anda membayangkan seorang juara tinju seperti Mike Tyson menjadi guru matematika? Kemungkinan besar hidupnya akan sangat menderita. Sebaliknya, jika seorang guru matematika berusaha menjadi petinju seperti Mike Tyson, ia pun akan KO, pingsan dalam ronde pertama. Logis bukan? Jadi, saya tanya apakah Anda dapat mengalami atau mengalahkan Mike Tyson? Jadi, apakah Anda dapat mengalahkan Mike Tyson? Saya akan jawab, tergantung. Dalam lomba matematika atau sempoa, mungkin saya bisa atau Anda bisa menang lawan Mike Tyson. Tetapi dalam adu tinju saya yakin KO. Anda KO dalam ronde 1 atau ronde kedua atau dalam 1 atau 2 pukulan pertama saja. Begitu juga dalam persaingan bisnis. Jika Anda bersaing dengan kompetitor bisnis yang sangat besar, masih bisa menang. Caranya, pastikan Anda berperang di area yang Anda memang kuat. Jangan salah fokus, Anda bisa sangat sibuk tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Sibuk bukanlah ukuran suatu kesuksesan. Apa artinya sibuk kalau berfokus pada tujuan yang salah? Banyak orang terlalu sibuk menghabiskan 80% tenaganya untuk aktivitas yang tidak ada hubungannya dengan visi dan misinya. Kalau tidak ada perhatian terhadap visi yang telah ditentukan, visi itu akan layu, kering, kemudian mati. Padahal kerja keras tidak menjamin produktivitas. Ada orang yang sangat sibuk tapi tidak menghasilkan apa-apa. Ada juga orang yang bekerja pintar dan sangat produktif. Di mana perbedaannya? Contohnya, seorang penjual tas bermerek dengan harga puluhan juta rupiah namun menghabiskan 80% waktunya untuk berjualan di kampung-kampung dan di desa-desa. Maka penjualannya akan sangat sedikit, bahkan mungkin nol besar, karena ia salah fokus. Seharusnya dia berjualan di kalangan orang-orang kelas menengah atau kelas atas. Apakah Anda adalah orang terlalu bekerja sekuat tenaga namun tidak mengalami kemajuan dalam bekerja? Ayo revisi kembali aktivitas pekerjaan Anda. Jangan-jangan Anda salah menggunakan strategi bisnis Anda. Cek juga apakah mungkin Anda salah mengincar target market untuk produk Anda. Apakah Anda salah fokus? Lalu apa arti sekedar sibuk? Sekedar sibuk adalah ketika Anda membuang waktu dan energi untuk kegiatan yang tidak efektif mencapai tujuan apapun. Buang energi iya, buang waktu betul, namun ketika kesibukan itu melanda, Anda seolah-olah sedang merasa mengerjakan sesuatu yang produktif. Padahal Anda seperti nelayan yang terus-menerus mendayung tanpa tahu di mana tempat ikan berkumpul. Akibat terlalu sibuk seperti ini, orang-orang menjadi terbebani, stres, dan kelelahan. Manusia yang menghabiskan waktu, tenaga, dan hidupnya untuk sesuatu yang tidak jelas akan lebih mudah stres dan lelah. Mungkin mereka akan terlihat sibuk dan penuh aktivitas, tetapi setelah selesai, perasaan yang timbul justru hampa, tidak dapat apapun selain keringat yang bercucuran. Bagaimana menemukan passion Anda? Untuk menemukan passion Anda, 3 langkah mudah berikut yang akan membantu Anda. Yang pertama, apakah aktivitas yang paling Anda sukai? Apakah jenis pekerjaan yang membuat Anda sangat bergairah? Yang kedua, tulis 5 keunggulan atau bakat Anda. Bakat Anda adalah kemampuan pribadi Anda yang memberikan prestasi yang lebih dibanding dengan orang lain saat menekuni hal yang sama. Yang ketiga, mintalah sahabat baik Anda atau keluarga dekat Anda menuliskan 5 keunggulan atau bakat Anda. Proses mencari visi sebenarnya tidak sulit karena asal muasalnya berasal dari passion.
Anda bisa memulai dari pertanyaan sederhana, apa sih passion saya? Jadi apa sih passion saya? Selanjutnya pertanyaan ini bisa diperdalam. Apakah hal-hal yang benar-benar ingin saya lakukan dalam hidup ini? Kedua pertanyaan itu penting dijawab karena pencarian visi dimulai dari hasrat dan bakat yang ada di dalam hidup kita. Passion erat kaitannya dengan bakat dan kelebihan-kelebihan yang saat ini ada dalam diri Anda. Temukanlah dan pastikan Anda bekerja sesuai dengan passion Anda. Saat passion Anda sudah ditemukan, mudah sekali Anda untuk membentuk visi. Jika passion Anda dalam bidang memasak misalnya, Anda bisa menggunakannya untuk membuka restoran. Contohnya, Anda bisa membuat suatu resto stick yang mudah diduplikasi dengan sistem franchise. Resto Anda dalam 3 tahun ke depan sudah bisa ditemukan di seluruh atau di 10 kota besar Indonesia dengan jumlah outlet per kota minimal 10 resto. Anda bisa mengkombinasikannya dengan membuka kursus memasak, membuka channel YouTube yang berisi tutorial resep-resep makanan. Sekarang mungkin Anda bertanya dalam hati, apakah pekerjaan sesuai passion dapat menghasilkan uang? Pahami terlebih dahulu bahwa bisnis adalah upaya untuk membantu orang lain dengan imbalan uang. Semakin banyak orang yang kita bantu, semakin besar uang yang kita dapatkan. Lihatlah, orang-orang terkaya di dunia ini adalah orang-orang yang paling banyak membantu menyelesaikan permasalahan orang lain. Karena itu, gunakan passion Anda untuk membantu orang lain. Manfaatkan passion Anda untuk menyelesaikan permasalahan yang Anda temukan. Jika kita menyembunyikan passion kita dan menggunakannya hanya untuk diri pribadi kita sendiri, passion Anda tidak akan menghasilkan uang. Oke, sayangi diri Anda dan keluarga Anda. Demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita akan berjumpa kembali dengan tema yang menarik berikutnya. Salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.